Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Malam minggu ini gua kedatangan tamu dari teman-teman mahasiswa ya, gabungan dari mahasiswa gabungan ya. Ya kan dari beda-beda kampus kan? Beda kampus. Yang mereka tergabung dalam SPNTT atau Serikat Pemuda NTT. Nah, mereka membawa isu-isu tentang apa yang terjadi di NTT saat ini. Oke, gue langsung aja perkenalkan satu-satu ya teman-teman dari SPNTT ini. Di sini ada Bung Saverius ya sebagai ketua SPNTT ya. Iya, Wah, sebagai ketua. ketua. Kalau Bung Grace, Gesri, Gesri sebagai apa bang? Kepala Bidang Kajian Politik dan Hukum. Kajian Politik dan Hukum. Kalau KM nih yang paling cantik di antara bertiga. Kalau saya sebagai anggota biasa. Anggota biasa. Oke, gue pengen tanya dulu tentang SPNTT nih, karena gue juga baru denger ya, ya kan. Nah itu berdirinya kapan sebetulnya? Ya ketuanya dulu deh, gue tanya deh. Baik, terima kasih ya Bang. Kalau Serikat Pemuda NTT ini dibentuk tanggal 29 Juni 2020 dan sudah berproses 1 tahun lebih sekarang. 1 tahun. Nah itu yang dilakukan sama SPNTT itu apa tuh? Kalau serikat sendiri, Serikat Pemuda NTT sudah banyak melakukan kegiatan sih, baik kegiatan secara fisik maupun non fisik. Gitu. Contohnya? Di beberapa tahun yang lalu sejak dibentuknya serikat ini ada beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan serikat untuk advokasi problem-problem serius di Nusa Tenggara Timur gitu. Salah satu wilayah yang kita advokasi kemarin itu di Kabupaten Manggarai Timur, yaitu terkait soal masalah kehadiran investasi pertambangan batu gamping di Manggarai Timur. Tepatnya di lokasinya itu Lubuk dan Lingkololok lokasinya, desa terpunda. Dan hal-hal lain yang kita lakukan itu yaitu soroti isu soal Besipai juga kita bersolidaritas dengan kawan-kawan dari beberapa organda yang dari NTT yang membangun gerakan secara aliansi yaitu solidaritas Besipai gitu untuk menyikapi gitu ada beberapa tindakan pemerintah provinsi NTT yang kemudian mencoba mengambil gitu hak kepemilikan tanah masyarakat demi investasi gitu. Terus berikutnya juga kita sudah melakukan kegiatan soroti isu soal kehadiran investasi juga di Manggarai Barat, tepatnya di kawasan TNK yang kawasan konservasi lah Bang. Gitu. Itu Taman Nasional Komodo. Komodo. Ya. Oh, itu jadi sorotan teman-teman juga ya saat Kita ini ya. soroti itu kemarin itu karena ada pembangunan Jurassic Park kan di kawasan konservasi. Ya kemarin sempat ramai juga kan sempat ya, ramai viral juga ya, di Pak. publik, disoroti sama publik juga kan. Dan itu jadi isu nasional sih kemarin. Kalau Abang perhatikan itu sangat serius sekali gitu kalau problem-problem soal pembangunan gitu investasi di sana. Nah, jadi TNK. Yang sama teman-teman SP ini apa anggap serius gitu kan. Tadi kan ada masalah investasi batu gamping, ada Besipai, termasuk yang TNK ya. Iya, TNK tidak. ya, tiga itu ya, tiga itu Sebenarnya ya. itu yang kegiatan-kegiatan yang dulu kita lakukan, tapi ada beberapa kegiatan-kegiatan lain. Kalau untuk Pramubes kemarin, musyawarah besar serikat yang pertama itu, kita melakukan kegiatan virtual berupa diskusi webinar. Webinar kita buat selama 3 kali berseri. Webinar pertama itu kita angkat isu korupsi di NTT. Korupsi di NTT. Iya, isu korupsi di NTT. Terus yang kedua isu soal potret tantangan pendidikan di NTT di era 4.0 ini atau revolusi industri 4.0. Terus yang berikutnya kita potretin juga soal kasus human trafficking. Iya. Baru yang kemarin yang terakhir itu kita soroti soal kasus investasi dan konflik agraria rakyat bisa apa gitu. Nah, dari tadi permasalahan yang sudah teman-teman lakukan itu lebih banyak ke apa? Advokasi, edukasi atau apa tuh? Semuanya berimbang gitu Bang. Kita pengen semua hal yang kita lakukan itu ada feedback gitu, baik secara internal maupun ke eksternal itu lebih ke masyarakat NTT-nya gitu. Ada proses edukasinya di situ, proses advokasinya juga di situ, dan juga ada pendidikan politik juga gitu buat kita gitu. Oke, nah urusan politik nanti gue akan tanya ke Bang apa Gesri nih masalah politik dan hukum nih. Cuman gue pengen coba kita sedikit ngangkat hal yang agak apa ya lebih fokus ya. Tadi kan ada beberapa kasus ya. Itu contoh kasusnya seperti apa yang dan apa yang teman-teman lakukan di sana gitu. Kalau untuk kita mau potret satu kasus nih, kasus soal
kehadiran tambang batu gamping kemarin di Mm-mm. Manggarai Timur. Mm-mm. Teman-teman serikat itu melakukan gerakan unras juga, aksi unjuk rasa Mm-mm. Mm-mm. di beberapa lembaga-lembaga yang memiliki otoritas gitu, Mm-mm. otoritas penuh untuk menghentikan kehadiran investasi itu. Nah, kenapa harus dihentikan? Karena kita lihat kemarin itu berdasarkan kajian internal dan juga beberapa lembaga-lembaga NGO, kita juga mencoba meminta pandangan mereka terkait konsep investasi yang ideal gitu, khususnya di Manggarai Timur itu memang bahwa kehadiran pertambangan batu gamping itu tidak akan kemudian memberikan efek positif gitu, khususnya buat masyarakat di sana gitu, karena dominasi lingkup mata pencarian mereka itu bukan di situ, bukan di bagian sektor-sektor itu lah, sektor industri ekstraktif, tetapi lebih berdominan kepada sektor lain kayak pertanian, peternakan. Kalaupun nanti ada konsep pariwisata yang dibangun, ya itu masih dalam tahapan penjajakan sih dan diproses. Oke. Nah, tadi kan bicaranya kayak apa namanya? Investasi batu gamping ya. Iya. Dan tadi Bung Saferius bilang tidak memberikan dampak yang positif pada masyarakat Iya. secara langsung ya. Nah, yang disoroti sama teman-teman, apa efek kalau nggak positif berarti negatif dong. Iya. Nah, efek negatifnya itu apa gitu? Kalau efek negatif ini kita lebih lihat bahwa dari sisi kondisi masyarakatnya gitu. Oke. Kita lihat di posisi masyarakatnya yang memang sudah didoktrin gitu sama investor di sana yang masuk ke Manggarai Timur itu. Jadi ada konsep yang kemudian mencoba dipaksakan gitu bahwa industri ekstraktif itu harus masuk di Manggarai Timur demi kepentingan kayak misalkan kepentingan menaikkan PAD dari pemasukan asli daerah dari Kabupaten Manggarai Timur sendiri. Tetapi tidak dipertimbangkan gitu dampak keberlanjutan daripada aktivitasnya investasi yang bentuknya itu industri ekstraktif seperti itu. Kayak misalkan dampak-dampak yang muncul tentunya kan pasti mengarah kepada kehancuran terhadap lingkungan hidup. Oke. Baru posisi ekstensi masyarakatnya juga pasti akan tergadaikan karena soal investasi dalam lingkupan soal pertambangan seperti itu pasti butuh tanah gitu. Setelah butuh tanah pasti dia melakukan eksplorasi maupun eksploitasi. Betul. Gitu. Tentunya di situ yang kita lihat gitu. Setelah itu nanti apa yang didapatkan masyarakat gitu. Artinya banyak lahan masyarakat yang akhirnya terambil ya oleh datangnya investasi tersebut ya. Banyak sekali. Nah, bukankah dapat penggantian kan? Kalau untuk penggantinya pasti ada lah. Cuman itu kan hanya untuk sesaat gitu. Tapi kalau kita mau berpikir secara keberlanjutannya, misalkan soal tanah itu kan aset yang perlu dipertahankan sebenarnya. Karena dia itu tidak akan bisa berubah gitu, karena itu kan benda tidak bergerak gitu. Yang itu nanti bisa dikelola sebenarnya. Kalau misalkan pemerintah cerdas gitu memikir bahwa sektor yang paling ideal untuk diberdayakan itu yang sesuai dengan mata pencarian masyarakat itu ya misalkan peternakan. Di atas lahan misalkan lahan pertambangan itu dibangun usaha-usaha peternakan, pertanian dilakukan di situ gitu. Pemerintah cerdas gitu apa. Terus kemudian usaha-usaha lain ya pasti proses-proses kehadiran tambang itu tidak akan diterima sama masyarakat gitu. Seminimal mungkin pemerintah di sana itu memfasilitasi masyarakat supaya melakukan usaha-usaha lain lah gitu. Artinya diversitas ekonomi di sana juga belum terbangun ya. Tapi mereka sudah melepas tanahnya yang menjadi mata pencarian, kita sempat bicara sebelumnya. Nah, sekarang mau dijadikan tempat wisata yang tiap orang bisa lalu lalang. Kita nggak tahu efek lingkungannya, kotoran, sampah dan lain sebagainya. Nah, tapi kan ini tidak terlepas dari adanya kebijakan dari pusat nih. Nah, kalau lo sendiri ngeliatnya gimana, Bang Isri? Boleh dideketin mic-nya? Begini, kalau dari saya berbicara soal Labuan penetapan pariwisata super premium oleh pemerintah pusat kemarin ya. Indonesia ini dia negara kapitalis yang liberal. Artinya kan kekuasaan itu berada di tangan yang punya uang. Berada di tangan yang punya uang, bukan berada di tangan rakyat. Seharusnya kan proses pembangunan itu harus diimbangi dengan
proses pemberdayaan masyarakat. Betul. Tetapi pada fakta yang sering muncul, proses pembangunan tidak pernah diimbangi dengan proses pemberdayaan masyarakat. Pembangunan itu bagi saya adalah penaklukan. Kenapa penaklukan? Karena dalam setiap pembangunan yang digagas oleh pemerintah melalui kebijakan yang disahkan, itu modusnya adalah kesejahteraan. Oke. Tetapi ketika sampai di bawah, tidak ada kesejahteraan yang nampak. Yang nampak adalah kehancuran. Hari ini misalnya, Labuan Bajo yang ada di Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai pariwisata super premium. Pemerintah pusat memprioritaskan wilayah itu sebagai pusat untuk menghasilkan uang. Tetapi sangat disayangkan, dari proses pembangunan itu, dari proses penetapan pariwisata itu, pemberdayaan masyarakatnya nggak ada. Yang seharusnya ya, di dalam undang-undang pertanahan pun disebutkan juga bahwa warga negara asing, dia tidak punya hak untuk memiliki tanah, terkecuali sewa. Tetapi di Labuan Bajo sekarang, Kakak Bung, itu tanah-tanah sudah dikapitalisasi semua. Bahkan sudah menjadi hak milik warga negara asing. Itu fakta yang terjadi di Labuan Bajo sekarang. Artinya, masuknya adalah proses mengkapitalisasi segala tanah-tanah masyarakat. Sehingga di sana nampak sekali mencolok sekali fakta yang nampak bahwa proses masyarakat di sana itu termarginalkan, terpinggirkan. Jadi kalau kita melihat Labuan Bajo di pusat perkotaannya, itu nggak ada masyarakat lokal. Nanti kita akan melihat Labuan Bajo di pusat kotanya, hotel, gedung-gedung mewah dan lain sebagainya, restoran-restoran mewah, itu milik asing semua, milik orang yang punya uang semua. Untuk warga lokalnya Untuk sendiri? warga lokalnya nggak ada. Jadi mereka terpinggirkan. Yang seharusnya jalan raya itu menghubungkan masyarakat dengan, yang seharusnya ya pembangunan itu menghubungkan masyarakat dari desa ke desa, atau dari desa ke kebun, atau jalan tani dan lain sebagainya, itu nggak ada. Karena apa? Mereka memprioritaskan pembangunan hanya untuk orang yang punya uang aja. Fokus pada akses pariwisata. Iya, itu akses pariwisatanya. Akses pariwisata itu bukan akses yang menguntungkan rakyat, tetapi menguntungkan yang punya uang. Nah, itu tadi proses pengkapitalisasian terhadap tanah-tanah di sana itu nampak sekali terjadi. Bahkan hari ini pemerintah pusat dia menangani langsung pembangunan yang terjadi di Labuan Bajo. Sehingga dana-dana yang masuk itu bukan lagi dikelola oleh daerah, tetapi dikelola langsung oleh pusat. Bahkan pembangunan Labuan Bajo sekarang itu ditangani oleh KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang seharusnya ya, betul. Yang seharusnya kalau kita pikir-pikir ya, kalau pembangunan ditangani oleh KLHK, ya tolong dong agraria diperhatikan. Tetapi justru KLHK hadir menghancurkan agraria di sana. Karena apa? Sudah mau bangun pariwisata, mau hancur juga kekayaan alamnya. Ya, itu mungkin apa ya, sedikit pandangan dari saya terkait pembangunan di Labuan Bajo ya. Nanti artinya kalau boleh gue tangkap, kebijakan yang langsung dari pusat kan direct ya. Artinya kan harusnya bertahap ya. Dari pusat ada masuk ke pemerintah daerah ya kan, baru dijalankan oleh aparat daerah ya. Dan ini teman-teman dari SP menganggap hal ini sangat merugikan warga lokal di sana gitu ya. Oke, artinya tangan pemerintah pusat yang saat ini turun langsung menangani pariwisata super premium tadi yang Bang Isri bilang, itu sangat tidak memberikan keuntungan kepada masyarakat lokal. Betul. Kayak gitu ya. Tidak menguntungkan, betul. Yang juga pada tambang tadi. Tambang tadi itu ya sama persis. Sama seperti itu juga. Modelnya itu cara-caranya, metodenya sama. Nah, sekarang yang gue mau tanya adalah apa yang sekarang ini upaya apa yang teman-teman lakukan? Tapi kan bicaranya investasi itu tidak bisa dibendung, persoalannya kan itu kan. Sementara pemerintah juga saat ini sedang mencari APBN, ya kan? Ya kita tahu hutang negara kita sudah cukup besar gitu kan. Dan mungkin salah satunya sektor pariwisata adalah sektor yang bisa cukup mumpuni untuk menjawab permasalahan hutang negara tadi kan. Nah,
kira-kira tawaran apa sih yang teman-teman mau berikan kepada pemerintah pusat gitu loh? Yang perlu dicatat, kita tidak menolak investasi ya, Oke. tetapi kita melihat investasi itu seperti apa. Oke. Kita maunya investasi itu benar-benar berpihak kepada rakyat, benar-benar mengimbangi kebudayaan yang ada, struktur sosial yang ada, dan politik masyarakat lokal yang ada. Dia harus melihat itu semua. Tetapi kan pembangunan yang terjadi, investasi yang masuk kan nggak melihat itu. Padahal ekonomi ini akarnya kan budaya dan kehidupan sosial. Ketika ekonominya tidak melihat dari sisi akar dan budaya masyarakat itu, maka ekonominya itu bukan ekonomi masyarakat, tetapi ekonomi untuk tuan-tuan kapitalis dan tuan-tuan oligark yang ada di Labuan Bajo sekarang ini. Menarik. Ya, betul Kakak. Jadi makin seru nih. Itu yang terjadi di Labuan Bajo sekarang. Seperti itu. Ya. Oke. Jadi tuan-tuan kapitalis, tuan-tuan oligark, dia menguasai itu. Dia menguasai warga lokal, menguasai budayanya, menguasai politiknya, menguasai ekonominya. Betul bahwa ketika investasi masuk, otomatis ekonomi masyarakat akan meningkat, akan sejahtera. Betul. Tetapi kan penikmat ekonomi di sana kan orang-orang yang punya uang. Sedangkan pendapatan per kapita masyarakat tiap tahunnya itu 12 juta, per bulannya itu 1 juta. Kalau dihitung ya per hari 30.000 lah. Ya. Kecil sekali pendapatan per kapita masyarakat di sana. Nah, sedangkan ekonomi di sana kan ekonomi kapitalis. Ekonomi orang yang punya uang. Jadi bagaimana mereka bisa menikmati itu? Sedangkan pendapatan mereka nggak seimbang dengan apa yang nampak di sana, Kak Kebun. Tapi bukankah kalau misalnya kita melihat ya, efek turunan dari sebuah pembangunan adalah pemerataan ekonomi. Iya. Efeknya kalau kita bicara ya, artinya di mana di situ ada tujuan dari suatu kota, artinya masyarakatnya pun juga akan terdorong juga untuk maju, kan begitu ya kalau kita melihatnya ya. Nah, apakah teman-teman nggak melihat itu, atau malah memang dengan adanya itu justru malah menggeser itu semua? Maksudnya menggeser dari haknya masyarakat setempat untuk mendapatkan akses tadi. Karena kalau saya lihat yang dibicarakan adalah investasi datang ya dari pemerintah pusat, tapi masyarakat seperti termarginalkan nih. Kan gitu kan? Seperti tidak mendapatkan akses sama sekali terhadap pembangunan atau investasi yang ada. Apakah seperti itu yang terjadi di sana? Nah, lucunya begini Kak Kabung. Modus dari pemerintah ketika ada pembangunan adalah kesejahteraan. Modusnya ya, kesejahteraan. Ketika modus itu disampaikan dan didengar langsung oleh masyarakat, maka masyarakat akan menerima investasi atau pembangunan yang ada itu. Tetapi ketika seiring dan proses berjalannya pembangunan itu, nyatanya bukan kesejahteraan yang kita terima, tetapi kehancuran. Sehingga kehadiran kita sebagai pemuda dan mahasiswa hari ini untuk mengawasi itu, bahwa jangan sampai yang disampaikan oleh pemerintah yaitu kesejahteraan hanya untuk mengelabui masyarakat. Makanya SPNTT hari ini ya selalu menyoroti atau mengawali isu-isu yang terjadi di Labuan Bajo, pada umumnya NTT. Nah, kita bicara kesejahteraan ya, itu sangat dekat dengan yang namanya ekonomi kerakyatan. Kalau kita bicara ekonomi kerakyatan, itu nggak jauh-jauh dari dapur rumah tangga, ya kan? Tadi sudah disebutkan tuh, sempat disinggung kalau income per kapita hanya 1 juta per bulan, gitu ya. Nah, kalau dari sisi sosok Sri Kandinya SPNTT nih, gue pengen tanya gini, tadi kita udah singgung masalah income yang kecil, akses yang tidak didapat. Nah, sebetulnya kehidupan di masyarakat di sana itu seperti apa sih gambarannya gitu loh, dengan adanya investasi saat ini ya, kita bicara saat ini. Kalau dulu ya mungkin mereka masih bisa bertahan, establish dengan pertanian, peternakan, perkebunan dan lain sebagainya, karena lahannya masih dimiliki oleh mereka. Bisa dikatakan mungkin itu tanah adat ya kan, atau tanah warisan leluhurnya mereka bisa hidup dari sana. Nah, setelah datangnya investasi ini gitu kan, dan tanah mereka yang tadinya mereka untuk hidup sekarang kan jadi berubah nih. Mereka sudah tidak memiliki itu karena sudah diambil oleh kapitalis liberal tadi kalau istilahnya Bang Gesri bilang. Nah, kalau dari KN ini ngelihatnya seperti apa? Boleh digeser. Oke. Kalau yang saya lihat sih dari yang sudah dijelaskan oleh Bang Gesri tadi, yang terjadi emang pengurangan yang drastis ya. Maksudnya ekonomi masyarakat yang tadinya
tidak bisa dibilang stabil juga, masih istilahnya masih ombang-ambing lah ekonominya, tapi dengan hadirnya investasi tersebut bukannya menaikkan itu tapi malah menurunkan itu. Jadinya eh, ekonominya bukannya, pendapatan per kapitanya bukannya bertambah dengan hadirnya investasi yang tadi sudah menjanjikan kemakmuran, tapi malah berkurang nih karena tempat di mana mereka mencari nafkah itu dialihkan ke para kapitalis tadi. Gitu. Nah, sekarang kalau misalnya mereka kan tadinya lahannya bertani gitu kan, berkebun dan ya mengolah tanah lah ya, artinya gitu. Nah, saat tanahnya diambil sekarang mereka melakukan apa? Mungkin saat tanahnya diambil, mungkin ini kali ya, mereka berusaha dengan cara seperti peternakan, dengan pertanian tapi dengan lahan yang sangat berkurang dari yang seharusnya punya. Oke, artinya malah lahan hidupnya jadi makin sempit Jadi aja semakin ya. sempit, iya. Oke. Nah, itu kira-kira efek yang sangat terdampak oleh masyarakat itu seperti apa? Apakah memang seperti ada krisis di sana atau apa ekonomi atau makan atau apa pangan atau segala macam itu gimana kelihatannya? Kalau krisis, kalau kita lihat dari apa ya, dari sebelum-sebelumnya, kalau dibilang krisis mungkin tidak, maksudnya tidak Ya. secara itu terjadi, maksudnya tidak terus-menerus terjadi, namun ada di waktu-waktu tertentu itu terjadi. Namun karena kehadiran itu, krisis itu mungkin bisa terjadi lebih lama dari sebelumnya. Misalnya tanahnya sebagian diambil oleh para kapitalis. Akhirnya pada saat-saat tertentu lebih banyak mereka tuh kekurangan. Dan lebih dirasakan itu jadinya jatuhnya ke pendidikan sama di bahan makanan pokok. Bahan pangan pokok jadi agak sulit di sana. Iya. Air lebih terasa sih. Air. Iya. Kenapa air? Kalau air biasanya karena kehadiran para investor itu, para kapitalis itu biasanya mereka itu kan hadir dengan membangun tambang seperti itu. Nah, Oke. biasanya itu mempengaruhi Lingkungan ya. mempengaruhi lingkungan yang akhirnya berpengaruh juga pada mata air, Kualitas mata air di sana. Apakah memang di sana air susah, Bung? Kalau NTT kan kalau lihat dari tipografi wilayahnya, itu kan curah hujannya dalam tempo waktu tertentu mungkin tidak terlalu sering gitu. Oke. Artinya potensi untuk kemarau panjang itu pasti akan terjadi. Iya, Potensinya akan sangat besar sangat ya. sangat besar gitu. Nah, yang kita antisipasi bahwa ada sektor vital gitu dari masyarakat yang kita lihat di sana itu memang berpotensi besar akan mengalami gagal panen atau apa, misalkan pertanian. Masyarakat itu kan untuk profesi yang paling mulia itu mungkin dominan di petani. Oke. Di petani sebagai pasokan untuk berdayakan ataupun memproduktifkan pertanian itu pasti pasokan air tuh sangat ini kan sangat dibutuhkan gitu, sehingga paling tidak itu bentuk investasi yang kemudian memunculkan dampak keberlanjutan, misalkan krisis air yang kemudian menimbulkan gagal panen atau apa, itu minimal harus diperhitungkan oleh pemerintah di sana gitu. Kayak konsep investasi dijeli gitu, lihat investasi apa yang cocok untuk NTT. Oke, tadi disinggung soal air memang salah satu kebutuhan yang vital sekali ya, dan juga mayoritas pendapatan di sana adalah dengan petani dan sangat-sangat membutuhkan air ya. Sementara potensi kemarau itu besar di sana ya. Dengan ada datangnya investasi terutama pertambangan ya, yang bisa jadi sangat berpengaruh pada lingkungan, terutama kebutuhan air di sana. Apakah tidak ada program CSR atau apa dari perusahaan-perusahaan tambang itu yang memang mengkhususkan untuk mengatasi hal itu di situ? Kalau untuk program CSR itu tentu ada gitu. Cuman kalau kita tilik kemarin itu berdasarkan skema yang sudah dilakukan oleh misalkan kehadiran pertambangan batu gamping yang ada di Manggarai Timur itu, proses pengkajian itu kayak mengabsenkan peran masyarakat dan juga kelompok-kelompok yang mengkritisi gitu soal bagaimana nanti dampak keberlanjutannya, dampak negatif yang dimasukkan di sini, abang. Kayak proses
pendiskusian soal AMDAL itu ada yang ditutupi, kayak tidak transparan dengan publik, dan saya pikir ini sangat riskan gitu kalau misalkan dibiarkan gitu. Soalnya biar bagaimanapun bahwa CSR itu memang menjadi penggerak ataupun kekuatan masyarakat itu untuk kemudian menjaga kedaulatan dia gitu atas ketika misalkan investasi datang ke sana gitu, ataupun usaha pertambangan tadi melakukan eksploitasi ataupun ya eksplorasi yang berujungnya ke eksploitasi. Oke. Sebenarnya aku menarik kalau pengen nanya masalah Taman Nasional Komodo nih kan. Ini kan sudah menjadi isu dunia bahkan ya. Iya. Kalau nggak salah sempat tadi disinggung saat kita ngobrol sebelum kita record ini bahwa UNESCO sudah juga menyinggung soal ini nih ya, terkait masalah ini ya. Nah, dari teman-teman apakah juga memanfaatkan momen isu yang diangkat oleh UNESCO juga tentang masalah wilayah konservasi yang akhirnya berubah menjadi wilayah komersil ya, kalau kita bilang ya. Iya. Bicara wilayah pariwisata kan akan dikomersilkan berarti. Pasti. Jadi keberlangsungan binatang satwa langka komodo tadi sendiri yang cuma ada di Indonesia ya, di Pulau Komodo itu akan sangat berdampak. Itu teman-teman mengangkat itu juga. Pasti kita sedang dalam tahapan serius itu, maksudnya kita menyikapi merasakan bahwa UNESCO memiliki sikap yang jelas gitu, bahwasanya soal TNK ini memang sudah harga mati gitu, itu kawasan yang perlu dijaga gitu tentang kelestariannya, karena sampai kapanpun kita dari teman-teman serikat ini ketika UNESCO kemarin menyikapi bahwa supaya dihentikan gitu pembangunan infrastruktur di sana, pasti kita menyambut secara positif, bahwa kita mendukung gitu sikap dari UNESCO sesuai dengan roh dari gerakan kita itu untuk menyikapi ataupun menyoroti isu NTT yang memang sangat tidak berpihak. Misalkan tadi itu soal sudah jelas-jelas itu kawasan konservasi gitu. Itu tidak bisa lagi untuk dikomersilkan. Tentunya itu yang letak cara berpikir dari pemerintah pusat yang mencoba membangun infrastruktur di sana gitu, terus juga dari pemerintah daerah setempat gitu, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota dan pihak-pihak investor yang membangun infrastruktur. Oke. Nah, dari yang didorong oleh teman-teman dalam hal itu berupa Kalau kita lebih ke pengkajian, terus memberikan pelisur kepada pihak otoritas terkait supaya mereka itu jangan menganggap bahwa setiap pembangunan yang ada itu harus asal dibangun gitu, tapi harus juga gitu. Apalagi kalau misalkan dibangun di TNK, yang kita lihat di situ TNK ini kan ikon NTT gitu, Taman Nasional Komodo yang dalamnya ada satwa langka komodo kan gitu. Yang dilihat di situ bagaimana dampak yang akan muncul ketika infrastruktur itu dibangun di kawasan tempat bermainnya atau tempat hidupnya komodo gitu. Itu kan ada pendiskusian panjang itu. Kalau dilihat dari beberapa gejolak-gejolak yang ada, bahwa ada dampak keseriusan itu komodo ini semakin sedikit demi sedikit akan menghilang gitu kan, gara-gara aktivitas manusia yang terlalu masif di sana, pembangunan infrastruktur yang tidak memperhitungkan soal kealamian atau alami lah, kondisi alami dari habitatnya mereka, komodo gitu. Oke, langkah politis yang mau diambil dari Bang Gesri dan kawan-kawan ini itu seperti apa? Apakah juga mendorong pemerintah pusat untuk melakukan penghentian investasi, atau mungkin punya solusi lain? Investasi bisa aja dilakukan, gitu kan? Tapi bagaimana nih? Tadi kita bicara dampak pada warga lokal sudah seperti itu, ya kan? Terus di satu sisi kita juga punya warisan dunia komodo sendiri, yang kalau kita bicara ya yang nggak bisa dipisahin, cuma ada di sini doang kan gitu kan. Dan kalau ini sampai benar-benar habis hanya karena tujuan investasi, ini kan juga sangat disayangkan kan. Nah, kira-kira ada langkah politis yang dimainkan oleh teman-teman SPNTT ini? Kalau berbicara soal langkah politik ya Kak Bung, jadi memang di Labuan, kalau bicara soal Labuan Bajo itu kan kita sudah bicara skup nasional ya. Betul. Apalagi hari ini organisasi-organisasi dunia semacam UNESCO sudah menyoroti terkait persoalan-persoalan yang terjadi di Labuan Bajo. Banyak memang lembaga swadaya masyarakat yang terlibat untuk mengadvokasi persoalan masyarakat di sana. Banyak sekali, termasuk gereja dan
Spirit dan lain sebagainya, KPA salah satunya yang selama ini konsisten menyoroti persoalan-persoalan yang terjadi di Labuan Bajo. Betul bahwa pembangunan adalah prioritas, tetapi di dalam pembangunan itu alam tidak boleh dikesampingkan, karena keberadaan eksistensinya dari alam ya, itu yang perlu dicatat. Tetapi hari ini lagi-lagi pemerintah dalam hal membangun tidak pernah memprioritaskan yang namanya alam. Jadi kehancuran alam itu sangat besar yang terjadi di Labuan Bajo sekarang, sehingga jangan salah ketika di sana terjadi krisis air, krisis oksigen, udara segar dan lain sebagainya. Karena apa? Eksploitasi yang terjadi sangat masif. Bahkan hari ini pemerintah justru melindungi tuan-tuan kapitalis dan tuan-tuan oligarki tadi yang saya sebutkan dari awal. Nah, ada sebuah pertentangan antara harapan dan kenyataan di Labuan Bajo ya. Masyarakat dia mengharapkan bahwa ketika pembangunan ini datang maka akan muncul kesejahteraan, ekonomi kami akan baik. Tetapi pada kenyataan yang muncul tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Ini sebuah pertentangan antara harapan dan kenyataan di dalam proses pembangunan yang terjadi saat ini di Labuan Bajo. Karena apa? Lagi-lagi proses pembangunan yang terjadi tidak pernah diimbangi dengan proses pemberdayaan masyarakat. Dan tidak pernah diprioritaskan. Artinya hari ini pemerintah tidak pernah menyadari bahwa eksistensi dia adalah alam. Eksistensi kehidupannya dia alam. Tetapi datangnya pembangunan itu justru menghancurkan. Apa salahnya ketika pembangunan itu alami saja, alamiah ya. Bahwa alam itu tidak boleh dirubah, tidak boleh dipoles. Biarkan dia begitu aja. Toh hari ini wisatawan asing yang datang ke Labuan Bajo kan bukan menikmati hal baru, tetapi mau menikmati keindahan alamnya. Betul. Tetapi yang terjadi alamnya justru dipoles. Bahkan hutan-hutan dihancurkan. Nah kan kita menolak itu. Janganlah dipoles alam yang sudah dibentuk oleh yang di atas ya, oleh Tuhan ya. Dan hari ini ya, bersyukur ya di podcast ini mungkin saya menyampaikan keluhan masyarakat bahwa hari ini betul bahwa di NTT adalah mayoritas Katolik. Keberadaan gereja untuk berpihak kepada kaum tertindas dan kaum miskin sangat diuji di dalam situasi ini. Tetapi perlu masyarakat tahu bahwa hari ini gereja tidak terlibat membela masyarakat. Minim sekali keterlibatan gereja hari ini. Bahkan gereja justru lebih berpihak kepada kaum-kaum kapitalis dan oligarki yang terjadi saat ini. Gereja tidak pernah memprioritaskan masyarakat. Masyarakat hari ini mau mengeluh kepada siapa? Gereja aja tidak pernah memperhitungkan mereka. Gereja aja tidak pernah peduli terhadap mereka. Padahal seruan dari pemimpin besar umat Katolik Paus adalah alam. Nah hari ini yang terjadi adalah alam dihancurkan lalu gereja diam membela kaum-kaum oligark dan kaum-kaum kapitalis saat ini. Itu yang nampak terjadi hari ini. Gereja tidak terlibat membela kaum rakyat miskin. Itu Kakak Bung. Wow. Ya, betul. Gue cuma bisa bilang wow. Ini gue ngelihatnya kondisi investasi yang hadir justru malah kayak memporak-porandakan segala sesuatu ya. Baik dari sisi sosial masyarakatnya, dari ekonomi masyarakatnya, termasuk lingkungannya, lingkungan alamnya, gitu sudah hampir semuanya diporak-porandain nih kalau gua tangkap dari diskusi malam ini sangat menarik. Artinya tapi pasti ini akan membutuhkan kajian dan diskusi yang panjang ya untuk bisa kita menarik kesimpulan gitu ya. Karena kan pada saat ini yang kita coba dalami ini baru ya bukannya baru beberapa aspek sih, tapi udah mulai hampir keseluruhan NTT sudah dieksploitasi ya. Gue nggak bicara eksplorasi lagi tapi eksploitasi. Sudah dieksploitasi sampai manusianya. Tapi tadi sempat disinggung masalah human trafficking, itu gue agak sedikit itu yang lo maksud tentang human trafficking di sana itu seperti apa? Kebetulan kita sudah soroti kemarin itu melalui diskusi secara virtual. Serikat mencoba menginisiasi membangun diskusi soal itu human trafficking. Temanya kemarin itu soal bagaimana posisi manusia NTT ataupun tenaga kerja NTT yang ilegal
lalu dikirim dari NTT ke luar wilayah, Heeh. misalkan targetnya itu Jakarta dan juga ke luar negeri. Yang paling banyak itu ke Malaysia, ke Hong Kong, dan juga beberapa wilayah-wilayah Asia Pasifik lainnya. Yang kita lihat di situ ada proses eksploitasinya gitu, bahwa manusia itu kayak semacam komoditas dieksploitasi, karena kasus ini kan muncul ketika misalkan tenaga kerja yang dalam konotasi tenaga kerja ilegal ya. Kalau yang sudah memiliki sertifikasi dan perizinan dari pemerintah setempat kan pasti sudah diuji gitu. Tetapi yang kita khawatirkan ini adalah bahwa indikator tenaga kerja yang ilegal di sini. Ilegal NTT dalam itu artian apa nih? ilegal dalam artian itu secara perasaan mereka itu dipaksakan untuk dikirimkan melalui jalur-jalur tikus lah gitu, kayak tidak melalui prosedur yang benar. Ada secara administrasi mereka tidak ikuti, tetapi ada pihak yang kemudian kelompok-kelompok mafia untuk merekrut mereka, kayak penada untuk memberikan lapangan kerja, mencoba memberikan mereka ini semacam janji-janji lah gitu, kayak nanti kalau misalkan dikirim ke Jakarta atau dikirim ke Malaysia, kamu akan mendapatkan kesejahteraan secara apapun itu nanti difasilitasi, Diiming-imingi lah ya. diiming-imingi dengan Oke. janji-janji gitu. Nah itu yang sedang kita coba diskusikan lebih lanjut, karena posisinya sekarang ini isu human trafficking ini dari tahun ke tahun NTT ini selalu terjadi gitu. Setiap pemimpin itu kalau misalkan naik bagian jabatan-jabatan strategis, misalkan mau ambil posisi, mau jadi gubernur ataupun mau jadi DPR ataupun mau jadi bupati atau wali kota, pasti yang di nomor satukan itu menebar janji itu, saya mau menghentikan kasus human trafficking, tetapi realitanya Isunya itu. kasusnya itu masih bergejolak gitu dari tahun ke tahun. Gue mau sedikit mendalami tentang human trafficking ini. Kalau kita bicara human trafficking, artinya orang-orang dikumpulkan, Iya. dijual oleh mafia-mafia ini, ya kan? Dipekerjakan yang nggak tahu dia bekerja sebagai apa, Iya. di mana, gitu kan? Tapi yang terjadi saat ini pihak keluarga tahu mereka bekerja di mana. Tidak tahu sama sekali, kan itu kelompok mafia yang rekrut itu, kayak mereka itu semacam dibatasi secara HAM pun, prinsip mereka itu diperlakukan seperti layaknya komoditas gitu. Iya, artinya Tidak ada prinsip HAM yang dibangunkan dalam proses rekrutan itu gitu. artinya gini, mungkin Langsung simpelnya gini. dikerjakan. Ini gue nih, ya ceritanya. Gue ditawarin, mau nggak lo kerja, gitu kan? Iya, iya. Nung, lo mau nggak kerja? Oke, gue mau kerja. Udah, ikut ya mafia lah, anggaplah ya oknum itu lah. Iya. Ikut nih gue. Gue nggak boleh kontak sama keluarga gue. Boleh nggak? Itu dibatasi, kayak si pemberi kerja itu, kayak Hah? kelompok mafia tadi itu Hah? membatasi itu. Baru intervensi pemerintah pun untuk mengejar si mafia ini masih lamban, kayak aparat penegak hukum di sana itu, kayak kepolisian sama beberapa pihak pemerintah yang strategis di bagian urusan ketenagakerjaan itu masih lamban untuk mengurus itu gitu. Sehingga kita pikir ini sebagai refleksi panjang buat pemerintahan provinsi itu untuk melakukan diskursus internal gitu, pembenahan gitu. Karena serius ini abang, kalau bicara soal potretan kasus human trafficking ini kan bicara soal manusia ini, kalau misalkan seperti kayak benda dianggap seperti benda, tidak diperlakukan seperti manusia sesungguhnya, itu kan sangat luar biasa, itu sangat bertentangan sekali gitu dengan kondisi HAM-nya dia gitu. Betul. Baru Nggak, yang gue mau tahu adalah apakah betul-betul dia lost kontak dan lost kontak. ada yang pernah pulang Ada yang pernah pulang, mungkin kalau misalkan atau sama sekali nggak ada yang pernah pulang. mungkin abang pernah ngikutin juga, kayak ada pekerja yang di Malaysia yang kemudian dieksploitasi juga apanya, sumber daya manusianya, kayak dia itu pulang dari Malaysia itu mati, dalam keadaan mati gitu. Secara fisik pasti ada tindakan-tindakan kekerasan gitu ketika mereka melalui jalur tikus. Iya, tidak ada perlindungan. Tidak ada perlindungan hukum, betul. tidak ada intervensi dari pemerintah untuk menjamin mereka ini ketika dipekerjakan di luar negeri ataupun di Jakarta, bagaimana status hak mereka gitu. Oke, artinya mungkin yang pada saat kita bicara human trafficking yang terjadi di NTT adalah penyaluran tenaga kerja yang tidak legal gitu kali ya.
Jadi banyak orang-orang atau oknum-oknum mafia-mafia yang menawarkan mau nggak kerja di luar negeri gitu misalnya. Tapi mereka tidak punya payung hukum, mereka tidak punya perlindungan hukumnya untuk para tenaga kerja ini. Kayak Iya, gitu ya. Dan di sana persis banyak seperti itu. tersebar seperti itu. Ada kayak kita ini lebih ke lihat dua sisi. Kalau NTT kita bicara soal human trafficking ini, indikator yang melatar belakang kenapa sampai human trafficking itu tentu kita bisa petakan. NTT ini kan kalau dilihat dari standar nasional bahwa itu kan ya boleh kalau bahasa kasarnya provinsi termiskin, urutan ketiga dari belakang kalau tidak salah. Wow. Oke. Dan itu yang mempengaruhi mempengaruhi kondisi bagaimana kayak setiap tadi itu tenaga kerja yang dieksploitasi dijadikan tenaga kerja dikirim ke luar negeri secara ilegal itu karena kondisi keadaan dia gitu, kan ekonomi yang tidak cukup, lapangan kerja yang tidak ada. Oke. Terus pemahaman kayak pelatihan itu untuk kayak dia lebih melek bagaimana menyikapi bekerja yang ideal sesuai dengan minat dan bakat dia itu sangat masih minim gitu. Intervensi pemerintah itu seharusnya bergerak ke situ sekarang untuk bagaimana menghentikan itu gitu. Kayak pemerintah itu harus memfasilitasi rakyat NTT untuk dilakukan pelatihan khusus lah, banyak tempat pelatihan begitulah bang, khususnya untuk mereka yang mau dikirimkan keluar harus ada pelatihan sertifikat untuk kayak mereka punya ketika skill lah dikirim, ya, ya, mereka punya skill gitu ya. Jadi nggak sembarangan, ya udah yang penting kerja, yang penting gue bisa cari uang gitu ya. Iya benar. Wow. Tapi kalau gue mau menyoroti ya hal-hal tadi ya, tadi gue sempat disinggung soal edukasi masyarakat yang rendah gitu ya. Nah kalau misalnya gue mau bertanya, ya mungkin ke KN deh, gue nanyanya deh, jangan cowok-cowok mulu. Ya kan sekali-sekali gue pengen ngomongnya agak adem sedikit gitu kan, enak tuh kelihatan. Ngeliat ke sini enak gitu. Nah kalau ngeliat tingkat pendidikan ya masyarakat di sana gitu loh, seberapa tinggi? Apakah masih sangat rendah pendidikan di sana? Sehingga ya tadi kan dikatakan edukasi yang kurang gitu dan banyaknya tertipu sama mafia-mafia gitu. Apakah tingkat pendidikan, kualitas pendidikan di sana sangat ya apa namanya kurang dari yang seharusnya diterima ya haknya warga negara Indonesia gitu loh. Kayak gimana ngelihatnya? Oke, kalau tingkat pendidikan di NTT itu sendiri rata-rata kebanyakan cuman lulusan sekolah dasar gitu bang. Jadi kebanyakan yang menjadi korban-korban itu emang bahkan ada yang tidak menyelesaikan pendidikan sekolah dasar. Jadi sebenarnya yang menjadi dasar juga adalah bagaimana mengedukasi mereka-mereka yang tidak mengenyam pendidikan, maksudnya seperti kami-kami yang menjadi mahasiswa yang mungkin lebih paham bagaimana aturan untuk menjadi yang benar, yang dilindungi atau yang benar atau yang sesuai dengan aturan yang ada. Akhirnya karena pengetahuan mereka tidak ada, dituntut dengan keadaan ekonomi, ya jadinya mereka bahkan dengan sadar, dengan tahu dan dengan maunya mereka mau menjadi yang penting kerja gitu ya. Jadi resikonya pertimbangkan lagi itu ya. Dipertimbangkan. Karena itu tadi antara mereka tidak tahu dan yang kedua keadaan ekonomi yang menuntut mereka untuk mau tidak mau untuk melakukan itu. Kalau tadi dikatakan tingkat pendidikan mayoritas ya SD itu keminatan dari masyarakatnya untuk sekolah atau akses ke pendidikannya yang mungkin nanti ditambahin sama abang-abang yang lain. Kalau yang saya lihat antara minat mereka dengan aksesnya, jadi keduanya itu bersamaan. Kalau dari minat mungkin jadi apa yang mereka karena istilahnya dari orang tua misalnya tidak mengenyam pendidikan, yang karena keadaan ekonomi juga yang akhirnya sepertinya tidak perlulah untuk mengenyam pendidikan, yang penting kita bisa bekerja. Atau yang kedua, akses pendidikan yang terlalu jauh dan mahal untuk daerah-daerah di sana yang pendapatannya jauh di bawah itu. Jadi mereka kan kadang-kadang gini, gue juga sempat nemuin beberapa masyarakat ya yang memang udahlah anak-anaknya nggak usah sekolah tinggi-tinggi, yang penting bantu gue di ladang kan gitu. Artinya ada keminatan untuk
tidak mau mengenyam pendidikan, tapi lebih langsung pada praktek bekerja gitu, membantu orang tuanya gitu loh. Nah, atau dari wilayah tersebut tidak memiliki akses pendidikan yang memadai gitu kan. Mungkin sekolah yang kurang, sekolah yang agak sulit dijangkau gitu, yang akhirnya memutuskan ya sudahlah yang penting bisa baca tulis selesai gitu loh. Nah, gue nggak mau memandang itu sebegitu primitif ya, bukan begitu. Justru ini yang gue pengen gali dari teman-teman nih yang memang putra daerah di sana ya kan, mengalami dan alhamdulillah punya keberuntungan bisa mengenyam pendidikan tinggi di sini gitu loh ya kan. Tapi kan ini pastinya membutuhkan perjuangan yang sangat luar biasa ya kan, pengorbanan dari orang tua dan juga perjuangan kalian di sini. Tapi teman-teman di sini masih mau memberikan sumbangsih kepada tanah kelahiran teman-teman nih di sini nih, memperjuangkan mereka. Nah, kalau kita tadi bicara masalah tenaga kerja yang kurang, edukasi ya, jadi mereka mau diiming-imingi yang penting bisa kerja, tekanan ekonomi juga kayak gitu. Terus juga dari sisi seperti masyarakat, lahannya diambil mereka tidak punya perlawanan, seperti ya sudahlah kita menerima saja gitu kan, tidak lagi melihat adanya dampak keberlangsungan ke depannya. Dengan lahannya mereka serahkan, dengan investasi mungkin dapat penggantian, tapi mungkin itu kan tidak akan menutupi sepanjang hidup dan keturunannya mereka lagi ke depannya gitu kan, tidak akan cukup gitu loh. Dan nantinya mereka juga akan survival lagi tuh, karena lahannya sudah diambil, mereka tidak bisa mendapatkan income dari lahan yang sudah dilepas oleh mereka gitu, dan hanya bermodalkan uang penggantian yang tidak seberapa mungkin di sana. Nah, kira-kira dari teman-teman ya melihat kondisi yang sangat luar biasa ya kalau kita lihat ya, sementara investasi pembangunan dan sebagainya sedang gencar-gencarnya di sana, tapi ketimpangannya cukup miris, kalau ironis kita melihatnya ya, melihat kondisinya seperti itu kita sangat ironis melihatnya. Nah, selain dari apa yang sudah teman-teman perjuangkan selama ini, baik edukasi dan advokasi dan lain sebagainya gitu, sebetulnya apa sih yang teman-teman ingin harapkan gitu loh dari pusat maupun dari pemerintah daerah NTT terhadap masyarakat, terhadap lingkungan, baik dari polsek polsek sosbudnya juga ya kan, itu seperti apa sebetulnya yang teman-teman harapkan? Boleh, silakan. Kalau harapan-harapan yang muncul dari dalam diri saya, termasuk muncul masyarakat pada umumnya, itu memang pembangunan itu dia harus membangun kesadaran lingkungan dengan berpegang pada kontrol demokrasi. Dan terciptanya masyarakat yang sejahtera. Pembangunan itu harus punya nilai guna. Pembangunan itu bisa muncul nilai gunanya ketika tadi kesadaran lingkungan diprioritaskan, kesadaran manusia. Karena kembali lagi tadi, menguji manusia berarti menguji eksistensi alam. Dan kalau ini mungkin saya akan menyampaikan sedikit soal keluhan saya terhadap gereja, keberadaan gereja hari ini ya. Silakan. Betul Kak? Eksistensi gereja memang harus dipertanyakan oleh masyarakat saat ini, khususnya masyarakat Flores. Karena keberadaan gereja hari ini, keberadaannya menentukan nasib masyarakat. Ketika gereja menolak pembangunan yang tidak berpihak kepada rakyat, maka dengan sendirinya pembangunan itu tidak akan terjadi. Tetapi hari ini justru gereja berpihak pada pembangunan yang tidak pro rakyat. Hari ini saya boleh dipenjara ketika mengkritik gereja. Karena bagi saya ketika saya dipenjara mengkritik gereja berarti Tuhan yang memenjarakan saya. Wow. Betul Kakak Bung. Karena itu tadi, gereja hari ini justru mengesampingkan masyarakat, lebih memprioritaskan tuan-tuan kapitalis tadi. Dan harapan kami, harapan saya juga adalah kedepannya minimal gereja harus tetap pro terhadap rakyat. Gereja jangan sampai mengesampingkan keberadaan rakyat. Karena gereja itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sama halnya dengan negara ya, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Tetapi justru kebalikannya. Tidak pernah pro rakyat. Itu mungkin dari saya Kakak Bung, ya. Mungkin akan disambungkan oleh Bung Saverius. Oke, Ketua. Bung Ketua SPNTT yang sudah menjadi apa ya? Ya gawangnya pemuda NTT nih saat ini nih. Iya kan? Jangan sampai kebobolan nih. Kira-kira apa harapannya? Mungkin ini lebih ke ini
saya tarik dari cita-cita serikat ya, karena ini kan bicara soal bagaimana serikat menyikapi segala persoalan yang terjadi di beberapa sektor gitu di NTT. Yang cita-cita serikat ini kita pengen ada bahwa berjuang dan terlibat untuk mewujudkan keadilan sosial. Artinya dari setiap kehadiran aspek pembangunan yang masif di sana itu, entah yang dilakukan oleh pemerintah sendiri, yang inisiatif oleh pemerintah sendiri, maupun keterlibatan pihak ketiga, dalam hal ini investor ataupun para pengusaha yang punya modal lah gitu. Pemodal itu minimal itu targetnya itu ada keadilan sosialnya, itu ada keseimbangan dan ada keberlanjutannya gitu. Kayak masyarakat juga jangan dijadikan sebagai objek dari pembangunan yang ada. Paling tidak mereka jadi pelaku, mereka dilibatkan, mereka diajak untuk berpartisipasi, mengambil peran gitu. Karena sejauh ini saya belum melihat itu bahwa ada kesepakatan dari setiap pembangunan yang ada itu, masyarakat itu jadi pelaku utama dari pembangunan yang ada. Dari berapa wilayah-wilayah yang ada di NTT itu, saya belum lihat secara lebih lebih ilmiah soal konsep pembangunan yang ada. Terus dari serikat ini juga kita menggaungkan beberapa bentuk gerakan-gerakan pengkritisan terkait isu-isu sosial yang terjadi di NTT ini, karena kita ini bagian dari mitra kritis pemerintah gitu. Bukan berarti kita anti terhadap pemerintah, anti terhadap pembangunan, anti terhadap kondisi yang terjadi hari ini. Ya memang kita tidak bisa bendung gitu, tapi minimal dari setiap posisi kekritisan kita juga perlu dipertimbangkan gitu, karena rata-rata juga setiap apa yang kita lakukan selama ini selalu dianggap bahwa apa sih ini, untuk apa gitu ya. Targetan kita sih minimal pemerintah di sana juga perlu mempertimbangkan gitu, suara-suara di teman-teman mahasiswa gitu, teman-teman mahasiswa yang memang punya keresahan gitu, punya kepedulian untuk bagaimana masa depan NTT gitu, baik alamnya, kemanusiaannya, sampai kepada tahapan bagaimana bicara soal NTT ini diselamatkan gitu dari ancaman-ancaman tadi itu yang kita ceritakan, itu soal investasi, soal eksploitasi, soal beberapa hal bentuk-bentuk privatisasi gitu kan. Saya tidak pengen rakyat NTT itu jadi budak di tanah sendiri, saya tidak mau. Minimal mereka itu jadi penggerak utama gitu untuk membangun NTT, bukan orang luar yang bangun NTT, tapi orang NTT sendiri gitu. Minimal hal-hal yang perlu dipersiapkan pemerintah tuh minimal harus disiapkan gitu. Kayak masyarakat itu harus disiapkan jadi pelaku utama gitu. SDM-nya ditingkatkan SDM-nya lagi ya. ditingkatkan, terus kebijakan politik pemerintah juga harus berstandarkan kepada konsep kepentingan rakyat, pro rakyat ya, lebih di situ. Oke. Baru yang kita harapkan juga bahwa kita pengen pemerintah juga baik pusat maupun daerah Setuju. jangan represif, jangan membuat Iya. rakyat itu makin represif. Iya, enggak kok. Pemerintah kita ini Represif. sangat menginginkan, kan berapa kali meminta tolong dikritik gitu. Berapa media seperti itu. Itu kan Termasuk gereja framing yang dibangun. Iya. Oke, kalau dari KN sendiri harapannya seperti apa? Kalau dari saya harapannya lebih ke edukasi ya, maksudnya edukasinya itu melibatkan mahasiswa-mahasiswa yang ada di NTT sendiri, entah di NTT ataupun di luar NTT gitu. Sekarang kan pemerintah itu sedang membuka program bebas merdeka belajar gitu. Nah, pemerintah di sana tuh bisa tuh menggunakan kesempatan itu untuk membuka peluang seluas-luasnya kepada mahasiswa yang mungkin sekarang sedang mengenyam pendidikan di luar atau yang di sana, untuk bagaimana sih mereka ini diterjunkan ke masyarakat, jangan cuma di sekolah-sekolah doang, bagaimana mereka diterjunkan ke masyarakat untuk menjadi pengedukasi gitu, pengedukasi kepada masyarakat tentang pengetahuan dasar tadi, tentang masalah-masalah yang ada di NTT nih, seperti human trafficking tadi, atau tentang masalah-masalah lingkungan gitu. Lebih ke Ke arah edukasi lingkungan mahasiswa, ya, iya. edukasi mahasiswa. Oke. Kira-kira gue minta sama ketuanya SPNTT. Ajakan apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman mahasiswa NTT, baik yang ada di sini, baik yang di luar NTT maupun yang di dalam NTT,
untuk apa namanya, menyoroti permasalahan-permasalahan ini? Kira-kira apa yang ingin disampaikan ke mereka? Kalau saya lebih ke bahwa mahasiswa ataupun generasi muda adalah tonggak bagaimana mempertahankan identitas. NTT itu tetap seperti NTT, dan kita pengen generasi muda itu mengambil peran gitu. Kayak NTT ini, generasi mudanya jangan terlalu pasif gitu melihat kondisi NTT yang saat ini, tapi minimal mereka berpartisipasi dari sekarang gitu. Mereka mengambil peran untuk menjadi mitra kritis pemerintah. Bergabunglah dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya pendiskusian ilmiah tentang masa depan NTT, dan kita harapkan juga sesuai dengan jargon serikat bangkit lawan menang. Kita pengen menangkan rakyat, kita pengen berada di pihak rakyat untuk terus membela hak-haknya rakyat yang di bawah ancaman beberapa perubahan-perubahan yang ada di era globalisasi. Oke. Ya cukup itu aja. Ada Terus lagi? yang berikutnya Masih kita banyak, harapkan- gua tahu masih banyak nih. kita harapkan bahwa bergabung dan terlibat di serikat gitu. Oke. Kita pengen NTT itu semua teman-teman dari berapa wilayah, 2 kabupaten kota yang ada itu yang di Jakarta itu harus berinisiatif untuk bisa berdiskusi bersama, mengkonsepkan bagaimana cara membangun NTT ini ke depan gitu. Lebih khusus dari perspektif kita yang di luar sistem ini, ada kelompok pemuda, mahasiswa, dan juga pasti kita berafiliasi dengan kayak senior-senior yang ada di Jakarta dari NTT gitu. Kayak kita pengen kolaborasi untuk bagaimana memikirkan NTT selanjutnya. Karena saat ini sudah kayak NTT ini sudah salah arah gitu konsep pembangunan. Nanti insya Allah dibantu sama Pasti dibantu lah ya. dari 3T gitu. Kan putra daerah juga beliau kan. Putra daerah, putra Iya, terbaik daerah. Putra terbaik daerah. Iya. Pak Joni Plate, ada pesan dari teman-teman, dari adik-adik di NTT bahwa NTT saat ini sedang berada di bawah perubahan, namun masyarakatnya, sosialnya, ekonominya, dan lingkungannya terindikasi akan terancam. Itu pesan yang disampaikan oleh teman-teman dari Serikat Pemuda NTT. Oke, teman-teman, thank you Bang Saverius, thank you Siap, Bang terima Gesri, kasih sudah thank you diundang, KN, makasih banget udah mau berbagi sama kita di sini. Siap. Semoga apa yang diperjuangkan oleh NTT kedepannya akan menjadikan NTT lebih baik dan Siap. pemudanya akan lebih Pasti itu Bang. jadi Kita bangkit. terus bangkit lawan sampai menang. Siap. Oke gengs, jadi gitu diskusi kita tentang apa yang telah terjadi di NTT saat ini, bagaimana investasi itu jadi mendegradasi eksistensi masyarakat, dan juga masih banyak problematika yang terselesaikan, ya seperti human trafficking tadi disebutkan, adanya ancaman lingkungan, dan di sana dari kawan-kawan SPNTT sudah menyampaikan beberapa hal yang ya kita cukup perlu kritisi lah kalau menurut kita bersama ya, perlu kita kritisi. Mungkin perlu adanya kajian-kajian tambahan gitulah yang apakah betul NTT membutuhkan investasi dan pembangunan yang masif seperti saat ini. Oke, sampai ketemu lagi di diskusi kita selanjutnya bersama Persuasi dengan gua Anung. Salam demokrasi, salam persatuan, dan Viva Republik Indonesia.